Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Iya. Kamu sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya Ibu, saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Ibu. Tentang apa itu? Pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan sesuai Dengan dengan nilai-nilai nilai-nilai kebajikan. kebajikan. Iya. Jadi saya Bisa jawab ya. Iya, insya Allah Ibu. Iya, saya disuruh mewawancarai kepala sekolah. Ya, silakan. Bisa minta waktunya Bu ya? Mudah-mudahan. Ya. Insya Oke, Allah bisa. pertanyaan pertama itu Ibu, apakah Ibu selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 10 Cirebon ini pernah menemukan kasus-kasus banyak Ibu ya. Iya pastinya Bu ya. Mulai dari kasus yang ringan, yang sedang, yang besar. Walaupun kayaknya saya juga sebenarnya belum lama ya, paling belum nyampe 1 tahun. Iya betul. Tapi ya semuanya pembelajaran ya. Kita kan memang bisa karena biasa ya, dan kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan untuk ya kedepannya sama-sama. Tujuannya kan sama-sama ingin memajukan sekolah, memajukan siswa, memajukan potensi diri juga ya. Dengan banyaknya kasus itu justru kita belajar terus untuk tidak mengulangi kesalahan. Kalau boleh tahu bisa memberikan satu contoh kasusnya Bu, seperti apa contohnya? Kasusnya apa ya contohnya? Ya tentang kedisiplinan aja ya, Kedisiplinan. umum gitu ya. Kayaknya ini nih sering berulang di mana-mana juga ya. Mau di sekolah yang di kota maupun sekolah yang bukan di kota pun pasti sering berulang gitu ya, dan ini menjadi kasus umum karena memang kedisiplinan itu butuh effort yang luar biasa besar ya. Baik ke siswanya, baik ke gurunya, baik ke diri saya pribadi juga nggak mudah gitu ya. Karena apalagi yang paling berat adalah diri pribadi gitu ya. Karena nggak ada yang ngingetin. Kalau siswa mungkin diingetin sama gurunya, guru bisa diingetin mungkin sama atasan saya juga, mungkin diingetin lagi sama atasan saya, tapi atasan saya nggak kelihatan tuh ya. Jadi memang harus melawan dari diri sendiri, rasa males, rasa gampang dan sebagainya, itu yang berat gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, teman-teman juga support, lingkungan juga support, insya Allah lah kita bisa melakukan itu sama-sama. Oke. Jadi ini untuk kedisiplinan murid-murid atau dewan guru Bu, kalau boleh tahu? Semua ya, Semuanya, jadi bisa guru maupun murid, termasuk saya pribadi juga gitu. Karena semuanya saling berkaitan ya. Kita nggak bisa menuntut murid disiplin dalam banyak hal ya, dalam belajar, dalam kehadiran dan sebagainya, tapi gurunya nggak disiplin. Kita nuntut gurunya disiplin, kehadiran dan sebagainya, tapi kitanya, atasannya atau pimpinannya nggak disiplin. ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sama seperti yang tadi ya Bu ya. benar dan sama. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Silahkan. Yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Langkah-langkah kalau menemukan tadi ya kasus-kasus gitu ya. Umumnya biasanya memang tadi itu ketika kasusnya masih bisa saya handle, saya tangani sendiri, apalagi kalau menyangkut pribadi guru dan sebagainya, saya lebih suka ambil keputusan saya sendiri gitu ya, kalau nggak terlalu jelimet lah. Dan biasanya saya analisis sendiri menurut ini saya. Tapi kalau sudah mencakup kasus yang besar, siswa dan sebagainya, apalagi agak besar gitu ya, agak serius masalahnya, dan saya bingung mengambil keputusan, biasanya saya mengumpulkan para wakasek dulu sih sebetulnya. Biasanya setelah mendapatkan masukan-masukan, saya coba analisa, tidak saya telan bulat-bulat juga, saya pertimbangkan plus minusnya. Biasanya setelah itu baru disampaikan ke para guru. Kemudian Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini
Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja? Hal-hal apa saja yang efektif dalam pengambilan kasus dilema etika? Dilema etika yang tadi ya, Iya. contohnya yang tadi aja ya, misalnya kayak guru izin dan sebagainya gitu. Yang efektif itu memang coaching klinik ya. Coaching klinik. Balik lagi nanti ke coaching klinik, bagaimana kita tuh harus tahu lebih gitu ya, nggak melulu yang dikedepankan buruk sangka, tapi mencoba mengedepankan baik sangka juga gitu ya, bahwa tadi itu siapa sih orang yang mau sakit, memang nggak akan ada kan. Terus mungkin setelah itu ada apa solusi lain, misalnya entah teman sejawatnya yang selinier yang bisa menghandle sementara, atau kita tuh kan memang namanya manusia itu sosial ya, makhluk sosial yang kehidupan kita tuh bukan cuma di lingkup sekolah saja, bisa jadi di sekitar rumah, dengan tetangga, dengan saudara, ya memang saatnya kita ada perlu sebagai makhluk sosial lainnya memang harus dipahami gitu. Kayak ada tetangga meninggal, ada tetangga nikahan dan sebagainya nggak enak, yang kayak gitu-gitu tuh kita memang harus peka juga gitu sebagai pimpinan terhadap bawahan, sehingga bukan cuma sebagai bawahan tapi kita tuh mitra yang sama-sama bisa saling memahami. Jadi dalam pengambilan efektif itu tuh dengan cara coaching klinik ya. Tapi apakah ada tantangannya itu? Banyak tantangan, banyak ya. Karena belum tentu niat baik yang kita lakukan diterima baik juga oleh orang lain. Mungkin yang misalnya kayak tadi dengan guru tertentu, oke, dengan pihak yang kedua, pihak ketiga, 4, 5 belum tentu, karena bisa jadi salah paham. Kayak tadi aja contohnya ya, ada yang izin tapi nggak izin ke piket, ternyata kan juga ada miss gitu ya. Jadi memang itulah semuanya belajar dari situ. Nanti mungkin saya akan sampaikan, kalaupun izin ke saya, izin juga ke piket gitu, supaya piket juga tahu gitu ya, nggak ada miss seperti itu. Ya itulah belajar dari kesalahan, kemudian nanti lama-lama ya insya Allah kita terbiasa. Saling menghargai lah, intinya saling menghargai, saling mengerti, saling memahami, karena setiap kita tuh punya permasalahan yang berbeda-beda, setiap kita punya kehidupan yang berbeda-beda, kita berangkat dari keluarga, dari rumah yang berbeda-beda pula kondisinya. Jadi ketika ketemu di tempat kerja, kalau itu kemudian didiskusikan, dikomunikasikan, insya Allah ada jalan. Benar-benar tepat sekali. Kalau dalam penanganan kasus-kasus tersebut, apakah Ibu ada jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut, Ibu? Pinginnya sih awalnya seperti itu ya, terjadwal gitu ya. Kayak sempat kemarin juga saya punya pingin tuh ya ngadain pertemuan dengan orang tua murid tuh secara berkala gitu ya, entah 2 bulan sekali, dengan guru 1 bulan sekali. Tapi seiring berjalannya waktu kok ya banyak sekali kesibukan gitu, baik sayanya, baik gurunya. Jadi kadang-kadang sekarang ini sementara berjalan momentumnya aja gitu, ketika ketemu kasus langsung ditangani. Karena kalau dinanti-nanti juga akhirnya lupa, terus udah beda gitu ya. Mendingan kayak misalnya hari ini kelihatan nih si ini nggak ada, langsung tuh saya telepon aja, saya hubungin, daripada dinanti-nanti malah lupa gitu. Jadi kayaknya untuk terjadwal mungkin ke depannya baru rencana Ibu ya. Kalau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu untuk mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang atau siapa itu? Faktor-faktornya banyak ya. Pertama, kalau saya ya, kayaknya kalau cuma mengandalkan penilaian manusia itu nggak akan habis ya, akan capek rasanya gitu. Jadi memang kayaknya meminta andalan saya itu cuma berdoa, Ibu. Berdoa, minta kalau ketemu sama orang tuh hatinya keras, minta dilembutkan, minta dimudahkan, karena amanah ini juga nggak mudah ya.
nggak mudah dan pertanggungjawabannya berat, dan itu harus saya ingat terus gitu ya, dan saya juga butuh orang-orang yang mengingatkan itu sih andalan saya. Kemudian yang kedua support keluarga pastinya ya, saya juga nggak akan ada sampai di sini kalau keluarga nggak support gitu, karena memang tadi itu tanggung jawabnya berat, waktu yang tersita juga banyak gitu ya, apalagi kalau udah dinas luar kota dan sebagainya, itu kan butuh pengertian keluarga. Dan ya teman-teman juga, teman-teman sejawat saling mengingatkan, sesama pimpinan, sesama kepala sekolah kalau ketemu suka sharing dan sebagainya, itu juga menambah referensi saya gitu, ketika ada kasus begini harus begini. Kayak kemarin tuh mau renov musola, sempat bikin kupon salah besar gitu ya, saya sempat dikasih masukan lah sama teman, jangan itu kan jadi pelajaran gitu ya. Terus lainnya ya teman-teman di sini lah ya, saya sendiri juga sudah mulai merasa betah sebenarnya, cuman ya agak dapetnya nih kontur tempatnya turun ya. Perlu perjuangan dulu ya. Mudah-mudahan bisa lah diatasi dengan Tuhan. Terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Banyak ya Bu Murni ya, pelajaran yang bisa diambil dengan banyak ketemu kasus dilema etika. Akhirnya saya sendiri juga bisa banyak belajar mengambil keputusan. Artinya semakin memahami, bisa semakin belajar. Biasanya kan kalau ketika kita udah coaching klinik tuh keluarlah gitu ya unek-uneknya, saya yang begini, anak saya begini, keluarga saya begini. Akhirnya saya juga, saya juga harus bersyukur gitu ya, keluarga saya begini, ada dan seterusnya. Selain itu, selain ya bersyukur karena memang ketemu orang itu ternyata rezeki ya, karena kita bisa banyak mengambil pelajaran dan memahami, bisa memberikan solusi, membahagiakan orang lain, itu ternyata juga menjadi kebahagiaan tersendiri untuk saya. Jadi bahagia itu bukan hanya kita dapatkan apa yang kita inginkan, tapi ketika orang lain juga tidak tersulitkan gitu ya, bahagia itu juga efeknya bahagia juga buat saya. Satu ya. Iya. Sama-sama belajar. Iya. Terima kasih Ibu. Sebenarnya waktu untuk sesi wawancaranya sudah cukup. Ya, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas waktunya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Nur. Mohon maaf ya Ibu, minta waktunya sebentar. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Ini Ibu, saya ada tugas modul 3.1 harus mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi saya mau kalau Ibu yang berkenan, saya mau mewawancarai. Oke, siap. Iya. Minta waktunya sebentar ya. Oke. Pertanyaan pertama ini ya, apakah Ibu selama menjadi kepala sekolah di STK Hal ini pernah menemukan kasus-kasus dilema etika? Yang pasti pernah terjadi ya. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan banyak beragam kasus yang kita hadapi, baik itu kasus keduanya benar tapi saling bertentangan yang dikenal dengan dilema etika, atau kasus yang salah satunya benar, yang satunya lagi salah dan istilahnya dikenal dengan rujukan moral. Tapi kedua kasus tersebut sebenarnya harus diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan kasus atau keputusan dalam pengambilan keputusan. Cara untuk mengidentifikasi kedua kasus tersebut dengan memahami dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya kita harus memetakan kasus tersebut, apakah itu bujukan moral atau dilema etika. Mohon maaf Ibu, bisa berikan contoh kasusnya?
Kasus yang bukan sering, yang pernah kami hadapi yaitu kasus tentang orang tua murid dengan guru. Itu biasanya jika terjadi kasus seperti itu, maka saya harus bertanya dulu nih, mencari data, mengidentifikasi dulu, saya tanya dulu kedua belah pihak, permasalahannya seperti apa. Nanti setelah itu baru saya bisa menentukan keputusannya. Selanjutnya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Oke. Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar, maka dalam pengambilan keputusan saya harus mempertimbangkan, Bu, apakah itu bertentangan dengan peraturan yang ada atau tidak, dan bagaimana keberpihakannya terhadap murid. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Seperti di awal tadi saya sampaikan kepada Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, saya harus mengidentifikasi dulu bisnis. Kemudian saya mengumpulkan data dan fakta. Lalu saya mempertimbangkan aspek-aspek kemungkinan adat atau tidaknya pelanggaran hukum atau kode etik. Jadi ketika kita dapat merasakan itu adalah sebuah tindakan yang sejalan atau tidak dengan nilai-nilai yang kita yakini, maka kita perlu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan nanti dan membuat pilihan atau alternatif pemecahan masalah tersebut. Jadi langkah pertama itu mengidentifikasi ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang pertama kita harus berkomunikasi, pastinya. Dengan berkomunikasi kita menerima masukan dari pihak-pihak yang nantinya bisa dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Tantangan yang paling terbesar ketika kita mengambil keputusan pada kasus dilema etika, biasanya pasti tidak semua keputusan yang kita ambil itu dapat diterima semua pihak. Ketika kita mengambil keputusan, setidaknya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Itu biasanya tantangannya ya. Terus apakah ada tata cara atau jadwal Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Biasanya tidak ada jadwal tertentu ya Bu dalam menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Tapi kita harus lihat dulu prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepat mungkin dan tergantung dengan jenis kasusnya. Beratkah atau ringankah kasus tersebut? Kalau ringan berarti diselesaikan hari ini. Ya, kalau berat kan tadi disebutkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu yang kita tempuh. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya faktor-faktor yang mempermudah itu yang saya jaga itu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah agar kita sama-sama memahami mengenai langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Itu biasanya gitu. Intinya kita harus menjaga komunikasi ke segala arah agar ketika kita mengambil keputusan itu mereka paham nih gitu. Oh, ini keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin gitu. Jadi komunikasi itu penting ya. Sangat penting. Iya.
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman yang untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, pembelajaran yang saya terima atau saya ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika adalah bahwa kita harus dapat mengidentifikasi dengan tepat jenis masalah yang kita hadapi untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemudian yang dapat kita lakukan dalam pengambilan keputusan melalui serangkaian pengujian. Salah satunya, serta keputusan yang diperoleh juga harus kembali didasarkan pada kepentingan murid. Intinya itu ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi, kemudian hal yang penting adalah komunikasi dengan segala pihak. Betul. Iya. Oke, nggak terasa Bu ya? Iya, wawancaranya saya anggap selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bu Yani. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses ya Bu Nur. Iya. Semangat untuk CGP-nya. Iya, terima kasih Ibu. Modul 2 modul lagi. Iya, Sukses ya. Iya.